Pasti Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu menolong. Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan dalam kehidupan kami. Engkau sudah himpunkan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami mau memuji dan mempermuliakan Engkau. Biarlah kami ya Tuhan mendapatkan kelayakan daripada-Mu ya Tuhan, agar supaya apapun yang kami lakukan, segala pujian penyembahan kami benar-benar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan peribadatan kami dari awal hingga sampai pada akhirnya. Biarlah semua terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu menolong kehidupan kita. Dan tidak ada alasan dalam kehidupan kita untuk kita tidak datang berjumpa dengan Tuhan, untuk kita tidak datang menyembah Tuhan. Sebab hanya inilah yang dapat kita lakukan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Nanti katakan, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sekali lagi, kita mengangkat pujian ini dari Allah, bahwa Dia adalah Allah yang begitu baik. Yesus, Kau sungguh, amin, benar Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan Engkau terlalu indah dalam kehidupan kami yang indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh, Yesus, amin. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, amin. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
siap untuk berglori bagi Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan, kita mau berglori bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Makanya menjadi kerinduan hati kami. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Amin. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu melayani Tuhan. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Hatiku rindu padamu ya Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu
apapun yang Tuhan inginkan, biarlah semuanya suka-sukanya Tuhan dalam kehidupan. Amin. Puji Tuhan, yang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, agar supaya firman bisa masuk dalam kehidupan kita, membuat kita semakin hari semakin menyadari bahwa tanpa firman Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan pernah mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Engkau dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Haleluya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu untuk dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang
indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mari bangkit Oh, berdiri. sungguh indah Kau, Betapa indahnya Engkau Tuhan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi kami. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sumber kekuatan. Amin. Sumber kekuatan, Bagi sumber kekuatan hanya Engkau Tuhan. sumber Yes, amin. Bagi sekali lagi sumber kekuatan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, betapa indahnya Engkau Tuhan, dan tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hati kami. Kami bersyukur buat sore hari ini, kasih-Mu menuntun kami ke tempat ini ya Tuhan. Untuk kami datang beribadah kepadamu. Kami percaya bukan secara kebetulan ya Tuhan, dan bukan hanya sekedar rutinitas kami datang di tempat ini, tapi karena kami rindu untuk jumpa dengan Engkau. Terlebih khusus kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Ketika firman disampaikan ya Tuhan, tanah hati kami adalah tanah yang terbaik, sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua yang akan duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di tempat ini hanya ada otoritas kuasa dari surga menjadi milik bahagian kami. Kami siap dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh mengikuti ibadah raya yang kedua, dan terlebih khusus saya pribadi bersyukur boleh lagi melayani firman Tuhan, membawakan
firman Tuhan dalam ibadah raya yang kedua pada malam hari ini. Saya percaya kita semua rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita memberi tempat yang terbaik untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, saudara, tadi pagi saya sampaikan sekilas lagi saudara bahwa sepanjang tahun ini kita akan membahas tema besar gereja kita adalah tentang kerajaan Allah. Amin. Dan sepanjang tahun ini kita akan membahas tentang kerajaan Allah saudara. Dan tadi pagi saya sudah menyampaikan dalam Injil Lukas bagaimana hal mengikut Yesus, bagaimana pandangan Tuhan tentang mengikut Yesus, dan bagaimana pandangan manusia. Tentu adalah hal yang sangat berbeda, pandangan manusia dan pandangan Tuhan. Dan tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa mengikut Tuhan adalah satu keputusan yang besar. Dan mengikut Tuhan saudara, kalau kita rindu untuk masuk dalam kerajaan Allah, maka dibutuhkan kesungguh-sungguhan dalam mengiring akan Tuhan. Amin. Tuhan tidak cari orang yang main-main, Tuhan tidak cari orang yang sekedar ingin santai-santai saja, Tuhan tidak cari orang yang tidak mau bekerja sama. Jadi dalam firman Tuhan tadi pagi, bahwa ketika kita merindukan kerajaan Allah, kita mau mengikut Yesus, maka kita pun harus siap menyampaikan kabar firman Tuhan. Amin. Menyampaikan tentang kerajaan Allah kepada siapapun dan apapun kondisinya. Jadi mengiring Tuhan, mengikut Tuhan bukan perkara gampangan. Amin. Bukan perkara main-main. Kalau mau ikut Tuhan, maka kita harus memutuskan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah saudara, tadi pagi kita telah berbicara bagaimana hal mengikut akan Tuhan, maka kita perlu sungguh-sungguh agar kita dapat menikmati tentang kerajaan Allah. Nah malam hari ini saudara, kalau kita merindukan kita akan masuk dalam kerajaan Allah yang kekal, semua percaya bahwa kita bukan warga kerajaan dunia ini, amin, tetapi warga kerajaan surga. Katakan amin. Ya, maka kalau kita merindukan kerajaan Allah, kalau kita merindukan, mengidamkan kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah itu, maka harus selaras dengan gaya hidup kita. Amin. Tidak mungkin kita merindukan untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah, kemudian kehidupan kita, gaya hidup kita, cara kita bergaul saudara sehari-hari, cara kita hidup sehari-hari jauh dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka kalau kita merindukan kebenaran kerajaan Allah, kita akan mempunyai gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Maka malam hari ini saya beri tema gaya hidup kerajaan Allah. Saudara, gaya hidup tentunya menjadi suatu hal yang akan terus melekat dalam diri kita, dalam pribadi kita, hari demi hari menjadi gaya saudara. Orang kalau mungkin cara berpakaian hari-harinya seperti itu saudara, maka orang sudah akan hafal, oh dia suka gaya berpakaian seperti ini. Kalau anak-anak muda mungkin suka style yang kekinian, ya orang tahu, oh gayanya memang seperti ini. Maka supaya orang mengenal saya dan saudara sebagai anak Tuhan, gaya hidup kita harus mencerminkan gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, 3 hal ini menjadi poin penting dan akan menjadi fokus kita yang akan kita bahas pada malam hari ini saudara, yaitu kebenaran, gaya hidup yang mencerminkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah saudara, latar belakang dari penulisan kitab Roma, khususnya ada beberapa pasal saudara ya. Kalau kita undur di pasal 12 ayat 9, di sana Paulus, Rasul Paulus, jadi yang menuliskan kitab Roma adalah Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Ada nasihat untuk hidup dalam kasih, saudara ya.
kemudian kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di pasal yang ke-14 ini Paulus secara khusus berkata atau menyampaikan judul perikomnya yang dia sampaikan adalah jangan menghakimi saudaramu. Dan yang kita baca tadi di ayat yang ke-17 itu mulai dari ayat yang ke-13. Di sana diberi judul jangan memberi batu sandungan. Amin. Tentunya ada latar belakang mengapa Rasul Paulus menulis firman ini, menyampaikan firman ini kepada jemaat yang ada di Roma. Tentunya bukan sekedar dia menuliskan apa yang menjadi keinginannya, isi hatinya, apa yang dia suka dia tulis, tetapi kita percaya bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu adalah perkataan Allah. Amin. Adalah firman Allah yang Allah ilhamkan kepada Rasul Paulus, saudara, dan dia tuliskan dalam pasal yang ke-14 ini, saudara. Jangan menghakimi saudaramu dan jangan memberi batu sandungan. Jadi saudara, dari pembacaan pasal 14 ini ada dua alasan penulisan kitab ini, saudara. Ada dua alasan Paulus menuliskan khususnya di pasal 14 dan beberapa pasal sebelumnya, saudara. Yang pertama, dia ingin menegaskan kembali ajaran Injil yang sudah dia ajarkan kepada jemaat di Roma. Ya, menegaskan kembali ajaran Injil yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan yang kedua, tujuan dari penulisan ini adalah memperbaiki sikap antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, di Roma ya terbentuk jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus dan dari latar belakang yang berbeda, saudara. Kalau kita kembali di pasal yang pertama di sana, saudara, dituliskan bahwa Injil yang ditulis ini bukan hanya ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani, saudara. Ya, jadi orang Yahudi ini orang yang pertama-tama percaya kepada pengajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Orang yang pertama-tama menerima tentang ajaran Kristus, saudara. Kemudian orang Yunani adalah orang yang kemudiannya baru bertobat dan menerima Kristus, ya, menerima pengajaran Rasul Paulus, saudara. Jadi ada dua kelompok latar belakang yang berbeda. Jadi orang Yahudi tadi adalah orang yang pertama-tama lebih dahulu percaya kepada Tuhan. Kemudian orang Yunani, bangsa-bangsa lain, mereka kemudian juga menjadi percaya kepada Tuhan. Maka oleh latar belakang yang berbeda ini, saudara, menimbulkan satu konflik ya di antara mereka, di antara jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, saudara. Jadi tadi di ayat 17 Paulus katakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Mengapa persoalan makanan dan minuman itu menjadi satu hal yang penting yang Rasul Paulus bahas di dalam ayat ini, saudara? Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-13 di sana ditulis begini, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu mengganti pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saya mundur, saudara, di pasal 14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi persoalan makan ini dan makan itu adalah menjadi suatu masalah, saudara, di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, karena dari latar belakang yang berbeda. Jadi kumpulan orang Yahudi, saudara, mereka lebih percaya bahwa mereka bisa saja makan segala jenis makanan apapun, saudara. Itu bukan suatu dosa di hadapan Tuhan. Mereka mengimani bahwa ketika mereka makan atau minum, apa saja yang mereka makan dan minum, itu bukan satu perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Ini menjadi kepercayaan mereka, saudara. Nah, orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan, bangsa-bangsa lain, orang-orang Yunani pada waktu itu, non-Yahudi, mereka percaya bahwa makanan tertentu, terlebih khusus daging-dagingan, saudara, itu sebuah berhala di hadapan Tuhan. Maka dari itu ada dua latar belakang yang berbeda dalam satu gereja, saudara. Ada dua latar belakang yang berbeda. Yang satu mereka percaya bahwa segala jenis makanan itu halal di hadapan Tuhan, dan yang lain percaya bahwa makanan tertentu
tertentu itu tidak baik, tidak halal, dan itu menjadi satu dosa, maka ini menjadi suatu permasalahan. Itulah yang menyebabkan mengapa Rasul Paulus menuliskan tentang pasal 14 ini, untuk jangan menghakimi saudaramu, saudara. Ya, Paulus sedang menekankan dan meluruskan beberapa pemahaman yang keliru dari jemaat di Roma. Jadi di Roma, saudara, kalau saya pelajari, kalau saya tidak salah, saudara, ya, nanti saudara bisa cari juga di beberapa media, saudara. Di Roma itu zaman dahulu banyak sekali gedung-gedung besar, saudara, patung-patung yang besar. Jadi sebelum orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka menyembah kepada berhala. Jadi saudara, ada makanan tertentu, terlebih khusus daging, saudara, yang mereka persembahkan kepada berhala. Maka dari itu orang non-Yahudi sangat percaya, bertentangan bahwa daging-dagingan, makanan tertentu itu tidak layak, tidak boleh dimakan, saudara. Sedangkan orang Yahudi percaya bahwa segala sesuatu itu boleh dimakan, asalkan berdasarkan iman. Ya, maka orang Yahudi merasa bahwa iman mereka itu lebih kuat, iman mereka itu lebih besar, saudara. Ya, maka Paulus menuliskan supaya mereka tidak perlu untuk mempersoalkan hal-hal yang tidak penting. Persoalan makan dan minum sebenarnya adalah suatu pilihan masing-masing, saudara. Ya, maka di sana Rasul Paulus juga menuliskan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Makanya tadi Rasul Paulus katakan, kalau kamu makan, jangan kamu menghakimi orang yang tidak makan. Demikian juga kalau kamu tidak makan, kamu tidak mau makan daging, kamu tidak mau mengotori dirimu, saudara, menurut imanmu, maka janganlah kamu menghakimi orang yang makan. Jadi ada dua tadi, saudara. Ada orang yang mau makan segala jenis makanan, ada yang hanya khusus sayur-sayuran. Ada yang vegetarian di sini, saudara, yang diet mungkin, jadi tidak makan daging-daging, ya, tidak makan daging-dagingan. Kalau kami di pastori makan semuanya. Jadi termasuk daging, vegetarian juga oke. Apa saja bisa dimakan, saudara, ya, selama itu bukan satu hal yang bertentangan dengan kebenaran. Maka Paulus mau meluruskan di sini, menasihati jemaat di Roma, saudara, yang datang dari dua latar belakang yang berbeda. Jangan berkelahi hanya karena persoalan makan, ya. Jangan jadi ribut, jangan saling menghakimi hanya karena persoalan makan, saudara. Yang satu, orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi berdosa, ya, karena masih percaya dengan berhala, saudara. Sedangkan non-Yahudi menganggap yang Yahudi ini yang berdosa, makan segala jenis makanan sama dengan menyembah berhala, ya. Ini jadi sebuah persoalan, saudara. Kemudian orang Yahudi merasa bahwa mereka lebih dewasa imannya dibandingkan orang non-Yahudi. Maka dari itu Paulus katakan jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah imannya. Amin. Maka dari hal ini kita mau belajar, saudara. Kita tidak perlu mempersoalkan hal-hal sepele, ya. Di dalam gereja di Roma itu ada dua kategori, saudara. Ada dua latar belakang yang berbeda. Bagaimana dengan gereja masa kini? Kita semua yang hadir di dalam tempat ini, saudara, tidak mungkin kita punya satu pemahaman sama semua. Tidak mungkin kita punya satu keputusan sama semua. Bagaimana keputusan saya, saudara juga harus ikut. Bagaimana maunya gembala, saudara juga harus ikut semuanya, ya. Prinsip kita berbeda-beda, saudara. Tetapi yang Paulus mau tekankan di sini, persoalan makan atau minum, asalkan itu tidak menurunkan esensi dari kebenaran itu sendiri. Amin. Asalkan itu tidak menurunkan nilai kebenaran, saudara, ya. Jadi di sini saya juga tidak mau katakan bahwa kita bebas makan makanan apa saja, minum minuman apa saja. Maka ketika kita di luar, kita minum alkohol dan lain sebagainya, pesta pora, karena tadi hamba Tuhan di gereja katakan makan dan minum bukan menjadi satu persoalan, ya. Kalau kita undur lagi, saudara, pasal 13 ayat 12 sampai ayat 14, saudara. Jadi jangan keliru memahami tentang persoalan makan dan minum ini, saudara. Semuanya boleh-boleh saja, asalkan tidak menurunkan nilai atau esensi dari kebenaran itu sendiri, ya. Ayat 12 begini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan
seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara bebas makan apa saja, saudara bebas minum apa saja, saudara. Tapi bukan karena kita menuruti hawa nafsu kedagingan kita dan membuat kita menjadi berdosa. Amin. Jadi Rasul Paulus tekankan di sini, pesta pora, kemabukan, perselisihan, iri hati, ya, hawa nafsu, percabulan, jangan dilakukan itu. Itu yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Dibandingkan persoalan makan minum, beberapa poin ini adalah hal yang penting yang Rasul Paulus sampaikan, ya. Dibandingkan mereka ribut soal makan dan minum, merasa lebih baik, lebih bijak, lebih rohani, imannya lebih kuat, Rasul Paulus menekankan, dibandingkan mempersoalkan soal makanan dan minuman, hanya hal sepele, hal-hal ini yang harus ditanggalkan, saudara. Amin. Hal-hal ini yang tidak boleh dilakukan, saudara. Ada hal yang lebih penting. Amin. Seringkali kita dalam gereja mempersoalkan hal-hal yang kurang penting. Waktu kita datang di dalam gereja, banyak sekali, saudara. Apa itu hal-hal yang kurang penting? Ya, kita mulai melihat kiri dan kanan. Ada orang yang datang ke gereja tujuannya hanya mau lihat kekurangan orang lain. Ada orang datang ke gereja tujuannya hanya mau cari kekurangan dan kelemahan orang lain. Ya, ada orang datang ke gereja bukan tujuannya membawa dirinya, saudara, untuk diubahkan, tapi dia fokus lihat kiri dan kanan. Ya, kalau dia lihat orang yang dia tidak suka, cara berpakaiannya pun, dia orang itu memakai apapun akan selalu terlihat salah di matanya, saudara. Bukankah ini persoalan yang tidak penting di dalam gereja? Kalau ada orang yang duduk di depan, misalnya ya saudara, saya tidak menjustis orang-orang yang duduk di depan, ya. Mungkin mereka berpikir, saya lebih jauh rohani, saya lebih dengar jelas firman Tuhan dibanding yang duduk di belakang saya. Belum tentu. Amin. Ya, ada orang yang suka menghakimi orang lain, saudara, dengan hal-hal sepele. Perkara orang itu duduk di belakang, duduk di depan, menjadi persoalan, saudara. Ini satu penyakit, saudara, ya. Suka menilai kekurangan orang lain dan lupa menilai kekurangannya sendiri. Nah, itu yang terjadi, persoalan yang terjadi di jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, saudara. Mereka saling menghakimi satu dengan yang lain, ya. Saling menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat, saudara. Ada begitu banyak seringkali hidup kita, tutur kata, perbuatan tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi batu sandungan, dan itu melemahkan iman percaya orang lain. Ya, mungkin kita tidak menghakimi dia, kita langsung katakan, saudara. Ada pikiran kita, dalam hati kita. Tidak ada yang tahu, kan? Hanya Tuhan yang tahu, ya. Saya percaya tidak ada di tempat ini, amin. Ya, kita adalah orang-orang yang rindu untuk membawa diri kita pribadi masing-masing, bukan kita mau nilai orang lain, amin. Ya, jadi ini persoalan yang terjadi, saudara. Makanya Rasul Paulus katakan, soal kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, saudara, hal sepele. Tetapi lebih daripada itu, yang dia tekankan adalah kebenaran, damai sejahtera, dan tentunya ada sukacita. Amin. Orang-orang yang gaya hidupnya, jika dia merindukan kerajaan Allah, gaya hidupnya, saudara, akan tercermin dari perbuatannya sehari-hari, terlihat dari perkataannya, terlihat dari gerakannya, saudara, gesturnya, caranya dia berbicara, saudara, ya, akan terlihat gaya hidupnya seperti apa. Kalau orang suka maki-maki, apakah itu mencerminkan gaya hidup kerajaan Allah? Kalau orang suka cerita tentang kekurangan orang lain, suka cari kekurangan orang lain, suka gosip, apakah itu mencerminkan kerajaan Allah? Amin. Ya, saudara bisa jawab masing-masing. Ya, orang suka cari masalah, ada tenang-tenang, tidak tenang dia kalau orang lain ini dia tidak ganggu, saudara. Tidak tenang hidupnya kalau lihat orang lain ini senang-senang, saudara. Ada orang yang demikian, dia tidak senang sekali kalau orang lain ini lagi senang-senang menikmati hidupnya, ya. Tidak senang dengan apa yang orang lain alami. Ada orang-orang yang demikian. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada.
Karena ini yang terjadi di jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, saudara. Ya, jadi dari kedua latar belakang ini mereka saling mempersoalkan satu dengan yang lain. Ada yang makan ini, ada yang makan itu, ada yang minum ini, minum itu, ada yang masih percaya dengan berhala, ada yang masih percaya dengan hal-hal tertentu, saudara. Dan mereka yakini, saudara, mereka imani itu, saudara. Maka Rasul Paulus katakan, jangan melemahkan iman sesamamu. Amin. Kalau mau makan, Rasul Paulus bilang, silakan makan, asalkan itu menurut imanmu. Kalau engkau tidak mau makan, tidak usah makan, karena supaya tidak menjadi batu sandungan. Nah, gaya hidup orang percaya kepada Tuhan, gaya hidup kerajaan Allah adalah menjadi berkat. Amin. Bukan menjadi batu sandungan. Menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Justru kita harus saling menguatkan. Kalau ada yang lemah imannya, dia mulai lemah kepercayaannya, tugas saya dan saudara, kalau kita kuat, maka kita harus juga menguatkan orang tersebut, bukan sebaliknya melemahkan. Ya, ada begitu banyak tutur kata, perkataan kita, perbuatan kita menyakiti sesama kita, saudara. Tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain yang tadinya mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena perkataan kita, karena perbuatan kita, kita menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Maka iman mereka menjadi lemah dan mereka memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Ini menjadi persoalan yang cukup serius bagi Rasul Paulus. Walaupun tadi persoalan itu sepele, hanya soal makanan dan soal minuman, saudara. Ya, maka Rasul Paulus mau menekankan kepada mereka, ada begitu banyak hal yang lebih penting yang harus dikerjakan untuk mengejar kerajaan Allah dibandingkan hal-hal yang tidak penting itu, saudara. Ya, ada begitu banyak hal-hal yang lebih penting dibandingkan kita memikirkan hawa nafsu kita, keinginan daging kita, kepuasan hati kita, saudara. Begitu banyak hal yang harus kita kerjakan yang jauh lebih penting, saudara. Dan nilainya itu adalah kebenaran. Amin. Ya, kita tidak mau memfokuskan hanya persoalan sepele, saudara, menjadi satu masalah sehingga membawa iman kita goyah di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi berkat dan gaya hidup kita tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan Allah. Ya, hal-hal sepele, saudara. Tadi saya bilang prinsip mungkin yang berbeda, pendapat yang berbeda, saudara. Bahkan waktu kita datang di gereja, waktu kita dengar firman, atau mungkin saudara masing-masing di rumah belajar firman, rema firman yang saudara dapat itu bisa berbeda dengan orang lain. Amin. Saudara baca Alkitab yang sama, ayat yang sama, pasal yang sama. Saya misalnya baca pasal ini, saudara juga baca pasal yang sama, tetapi Tuhan bisa taruh rema yang berbeda, saudara. Amin. Artinya apa? Tidak semua orang harus sama dengan saudara. Amin. Tidak semua itu orang harus sepemikiran dengan saudara. Tidak semua orang harus ikut maunya saudara, saudara. Ya, dan membuat kita menjadi sombong rohani, seperti orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu. Terlebih khusus orang Yahudi, mereka merasa lebih rohani karena mereka lebih dulu percaya kepada Tuhan. Karena mereka percaya mereka boleh makan makanan apapun, saudara. Mereka merasa mereka lebih pintar, lebih rohani, saudara, lebih kuat imannya. Mereka mulai melemahkan iman percaya sesama mereka. Dalam gereja terjadi konflik, persoalan, saudara. Bukankah hal ini adalah hal yang menyedihkan? Maka Rasul Paulus menuliskan untuk jangan kita saling menghakimi. Amen. Jangan kita saling menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Tanamkan dalam kehidupan kita bahwa gaya hidup kerajaan Allah adalah harus menjadi berkat. Amin. Dimanapun saudara berada, ya, di lingkungan manapun, di pekerjaan, di kantor, saudara berada di rumah, saudara berada dimanapun, saudara dalam beraktivitas, tanamkan dalam hati bahwa kita harus jadi berkat. Saudara mungkin tidak berkhotbah, tidak menyampaikan firman, tidak berdiri, sampaikan firman, tetapi yang orang lihat apa? Perbuatan saudara. Itu memberkati orang lain. Itu baru dibilang gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Jadi gaya hidup kerajaan Allah itu tidak saling menghakimi.
tidak saling melemahkan iman percaya orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Amin. Tapi Rasul Paulus tadi katakan apa? Kebenaran. Amin. Dibandingkan persoalan sepele, saudara, ada begitu banyak sekali. Ada juga satu yang waktu pada masa COVID, saudara, menjadi satu persoalan di gereja-gereja. Ada yang menerima vaksinasi, saudara, ya, divaksin. Ada gereja yang menerima vaksin, ada gereja yang tidak menerima vaksin karena katanya itu berasal dari antikris, saudara. Dan ini menjadi persoalan banyak sekali hari-hari ini di gereja. Hal-hal tertentu menjadi persoalan, ya, menjadi satu persoalan yang menjadi besar, dibesar-besarkan, saudara, padahal hal sepele, ya. Contohnya vaksin tadi, saudara. Ada gereja yang mengiyakan, ada hamba Tuhan yang mengiyakan, boleh jemaatnya divaksin, boleh divaksin. Ada yang tidak, saudara. Jadilah menurut iman, ya. Ini menjadi persoalan di gereja, ya. Cara berpakaian mungkin kita menilai orang lain, tidak cocok, bukan tipe saya, bukan gayanya saya. Jadi persoalan, saudara. Kita melihat orang lain cara berpakaiannya, ya, berbeda dengan tipenya kita, berbeda dengan gayanya kita. Mulai lagi kita menghakimi orang lain, saudara. Dalam gereja, biar di Cornerstone ada kesatuan hati, amin. Biar di Cornerstone itu ada kekompakan, ya. Jadi kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, saudara. Jadi wajar saja kalau ada hal-hal yang berbeda dari jemaat, ada pendapat yang berbeda, pikiran yang berbeda, cara kita berbeda-beda, saudara. Maka dari itu Rasul Paulus katakan banyak hal yang lebih penting yang harus diperhatikan, saudara, ya. Jadi saya katakan tadi, bukan berarti saya mengiyakan kita bebas minum minuman apa saja, saudara, ya. Pesta pora, kemabukan, perselisihan, iri hati, hawa nafsu, ini semua yang harus kita tanggalkan. Boleh bilang amin? Ya, kita harus tanggalkan ini, saudara, perbuatan-perbuatan kegelapan dan masuk pada terang, ya. Masuk pada terang, saudara. Maka Tuhan akan mengubahkan saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru, menjadi pribadi yang baru. Mukanya tidak berubah, saudara, ya. Mukanya tidak berubah. Saudara jangan request sama Tuhan, kalau saya mau diubahkan, saya mau seperti Jungkook BTS, ya. Saudara jangan request yang aneh-aneh, ya. Tapi saudara minta, kalau saudara minta diubahkan hati yang baru, amin, ya. Karena apa? Kita mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam tutur kata, perbuatan kita. Yesus selama pelayanannya, dia tidak pernah menjadi batu sandungan. Walaupun ada orang-orang tertentu yang tidak mau menerima pengajaran Tuhan dan mereka menganggap bahwa Yesus itu sesat, tetapi dia tidak pernah menjadi batu sandungan. Tetapi di mana Yesus berada, dia selalu jadi berkat. Amin. Di mana Yesus berada, dia selalu jadi berkat. Walaupun di mana dia pergi dan berada, tidak semua adalah orang-orang yang mau mengikut akan dia. Tidak semua orang yang mau percaya kepada dia, saudara. Jadi dalam kondisi apapun, Yesus selalu menjadi berkat dalam dia melayani waktu dia masih ada di dalam dunia ini, saudara. Maka itu teladan yang Yesus berikan, yang harus kita kejar, keserupaan dengan Kristus. Biarlah itu menjadi gaya hidup saya dan saudara, amin. Dan tadi yang kedua, poin yang kedua, pertama tadi kebenaran, saudara. Kebenaran tidak boleh diturunkan esensi nilainya, saudara. Kepentingan kita, keinginan kita tidak boleh lebih tinggi daripada standar kebenaran Allah, amin. Justru standar kebenaran Allah itu sendiri yang harus menjadi patokan saya dan saudara. Harus selalu berada di atas. Maka kalau kita mau bergerak, kita mau melakukan sesuatu, saudara, ya, standar kita adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran saya dan saudara. Amin. Kalau kita mau ikut mau-maunya kita, kebenarannya kita, saudara, oh suka-sukanya kita mau lakukan apa. Tapi tadi pujian berkata apa? Suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku lagi. Amin. Suka-sukanya Tuhan, ya. Maka kebenaran harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Apa itu kebenaran? Adalah Yesus sendiri. Amin. Melalui firman-Nya, dia mengajarkan saya dan saudara bagaimana hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, damai
sejahtera, ya, damai sejahtera yang terjadi di Roma, saudara. Tidak ada damai sejahtera karena satu dengan yang lain saling bentrok, satu dengan yang lain ada konflik, satu dengan yang lain saling menghakimi. Maka kalau kita menginginkan damai sejahtera itu terjadi nyata dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak akan menghakimi orang lain lagi. Amin. Kita tidak akan menghakimi kekurangan orang lain. Kita tidak akan menjadi batu sandungan. Waktu kita hidup dalam kebenaran, kebenaran menjadi gaya hidup saya dan saudara, ya, maka akan ada damai sejahtera, saudara. Antara jemaat yang satu dengan yang lain akan saling menerima. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak baik, kita akan saling menasihati dengan kasih, ya, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan. Kita merasa lebih baik dari orang lain, maka kita akan tunjuk dia, kamu berdosa. Bukan demikian, saudara. Tapi yang Rasul Paulus ajarkan untuk menegur dengan kasih, ya. Berbeda, saudara, kalau kita menegur dengan kasih dan kita menegur karena kita tidak suka. Berbeda, saudara, ya. Kalau kita menegur karena kita tidak suka, kita akan tegur dia untuk mempermalukan dia. Tetapi kalau kita menegur karena kita mengasihi dia, saudara, ya, karena kita menginginkan ada perubahan dalam dirinya, maka kita akan menegurnya dengan kasih, bukan dengan keangkuhan dan merasa kita lebih hebat. Siapakah saya dan saudara ini? Ada begitu banyak orang pasang dada, ya. Saya ini orang terpandang, saya ini orang hebat, ya. Kamu siapa? Saya ini orang kaya. Tuhan tidak cari, kerajaan Allah itu Tuhan tidak cari orang yang kaya, ya. Orang yang miskin tidak masuk dalam kerajaan Allah, ya. Tetapi di Injil Matius juga, saudara, kalau tidak salah di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin bagaimana? Lalu bagaimana dengan orang kalau orang kaya? Berarti mereka tidak berbahagia. Maksudnya di sini, saudara, berbahagialah mereka yang miskin adalah orang yang mau merelakan, mengorbankan dirinya, bahkan keinginannya, meninggalkan perbuatan dosanya karena dia mau mengikut Tuhan. Amin. Jadi berbahagialah orang yang miskin, orang yang kehilangan, rela untuk mengorbankan segala-galanya demi dia mengikut akan Tuhan, ya, untuk dia tinggal di dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan katakan, ya. Maka kita mau pakai gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup yang selalu ada damai sejahtera. Waktu kita mengupayakan, Rasul Paulus bilang upayakan, ya, di pasal 15, saudara, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, saudara, ya. Ini firman Tuhan katakan, Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka berhenti berkelahi, mereka berhenti saling menyalahkan satu dengan yang lain, supaya mereka berhenti, saudara, karena persoalan kerajaan Allah bukan hanya persoalan sepele. Amin. Bukan persoalan gampangan, persoalan makan dan minum. Jadi orang Yahudi berpikir kalau non Yahudi tidak ikut dengan gaya mereka, maka yang masuk surga hanya orang Yahudi. Demikian pula sebaliknya, orang non Yahudi, saudara, bangsa-bangsa yang lain, kalau mereka tidak mau makan makanan yang tertentu seperti daging dan lain sebagainya, maka mereka berpikir hanya mereka yang layak untuk masuk surga. Tidak demikian, saudara, ya. Siapapun berhak, tetapi kalau dia hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya, kalau dia hidup di dalam kebenaran dan mengupayakan damai sejahtera. Waktu kita mengupayakan dengan sekuat tenaga kita mengupayakan untuk kita hidup damai dengan orang lain, saudara. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak menyenangkan, orang-orang tertentu yang mungkin berusaha, berupaya untuk melemahkan kita, ada orang-orang tertentu yang mungkin sering kali menyakiti saya dan saudara.
tapi kita mau mengupayakan. Firman Tuhan katakan, upayakan, usahakan damai sejahtera. Amin. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengupayakan damai sejahtera menjadi gaya hidup saya dan saudara, maka tadi firman Tuhan katakan itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kalau Tuhan yang beri damai sejahtera, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kenyamanan, saudara. Karena kita mengupayakan. Jadi bagian saya dan saudara adalah mengupayakan supaya damai sejahtera itu terjadi. Dan yang memberikan damai sejahtera itu adalah Roh Kudus. Amin. Kemudian yang ketiga adalah sukacita. Waktu ada damai sejahtera, kira-kira ada sukacita atau tidak? Ada. Amin. Waktu tidak ada damai sejahtera, kita tidak hidup damai dengan sesama anggota gereja, dengan keluarga, tidak ada damai sejahtera, maka pasti tidak akan ada sukacita. Kalaupun ada sukacita, sementara, saudara. Ya, kalau kita mengupayakan tadi yang pertama, kita mau pakai gaya hidup kebenaran, ya, standar kebenaran Allah harus ada di atas, saudara. Maka itu menjadi patokan kita. Yang kedua, mengupayakan damai sejahtera. Biarlah ini menjadi gaya hidup saya dan saudara, gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Orang-orang yang siap masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang siap untuk hidup dalam kebenaran, dan dia akan mengupayakan damai sejahtera, maka akan ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Sekalipun mungkin di rumah saudara beras tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, perlengkapan kita tinggal sedikit, apa yang akan kita makan tinggal sedikit, apa yang akan kita minum tinggal sedikit, saudara, tetap ada sukacita. Kita tidak akan pernah berkekurangan waktu kita percayakan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ya, kita tidak akan pernah berkekurangan. Ya, sekalipun orang lihat itu kekurangan, orang bilang kita orang miskin, atau orang bilang kita orang berkekurangan, terserah orang mau bilang apa. Ya, karena apa? Sumber sukacitanya, sumber damai sejahteranya itu dari Tuhan. Amin. Ya, sumber sukacita kita itu dari Tuhan. Jadi kalau sumber sukacita kita dari Tuhan, maka persoalan sepele, hal sepele tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin. Hal sepele tidak akan menjadi persoalan, saudara. Apalagi kita akan saling menghakimi, akan saling menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Tetapi biarlah kita menjadi berkat, saudara. Ya. Hidup dalam kebenaran adalah sebuah keadaan di mana bukan lagi diri kita, dengar baik, bukan lagi diri kita yang memerintah atas hidup kita, melainkan Roh Kudus yang menguasai sepenuhnya segala aspek kehidupan saya dan saudara. Itu yang dikatakan hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Maka kalau kita hidup dalam kebenaran, Yesus, Roh Kudus itu yang akan menguasai saya dan saudara. Bukan lagi kehendak kita, bukan lagi kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Ya, menguasai, memimpin kita. Supaya apa, saudara? Makin hari kita makin diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sehingga kebenaran dan kehendak Allah akan dinyatakan atas kehidupan saya dan saudara. Jadi bukan persoalan kerajaan Allah, bukan hanya berbicara soal hal-hal yang gampang, saudara, hal-hal sepele, terlebih hal-hal daging, ya, hal-hal lahiriah, saudara, melainkan tentang kebenaran tadi, tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita yang harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Amin. Kita harus mengupayakan damai sejahtera. Waktu kita berupaya, kita menerima perbedaan mungkin boleh ada di antara jemaat yang satu dengan yang lain, ya. Perbedaan boleh ada, saudara, antara yang satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti itu menjadi permasalahan. Amin. Selama itu tidak menurunkan esensi dari kebenaran itu sendiri, saudara. Ya, tidak boleh menjadi batu sandungan, tidak boleh menghakimi orang lain, tetapi kita harus menjadi berkat dimanapun saya dan saudara berada. Ya, bukan sibuk mencari kesenangan kita, bukan sibuk melakukan hawa nafsu kita. Justru kita makin hari, kalau kita mau diubahkan, maka kita harus tanggalkan itu perbuatan-perbuatan kegelapan. Amin. Itu yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Roma.
Kalau kita mau menikmati kerajaan Allah, saudara harus siap tanggalkan perbuatan dosa. Amin. Saudara harus siap meninggalkan kenyamanan saudara. Saudara harus siap meninggalkan apa yang saudara pandang indah selama saudara ada di dunia ini. Karena dunia ini menawarkan keindahan yang fana, kenyamanan yang fana. Tetapi nanti di kerajaan Allah adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara rindu masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, menikmati kerajaan Allah. Amin. Maka hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam damai sejahtera, dan ada sukacita. Kita mau menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi kebenaran menurut standar Allah adalah hal yang utama yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terus mengejar, mencari perkenanan Tuhan, bukan lagi perkenanan manusia. Amin. Dunia boleh tolak saudara, dunia boleh tidak anggap saudara. Kalau itu saudara kerjakan untuk Tuhan, ya. Tuhan menyambut saya dan saudara, dan Tuhan sediakan hadiah bagi kita yang setia sampai pada akhirnya ada mahkota kehidupan. Kita akan menikmati janji Tuhan, menikmati kerajaan Allah. Saya undang pemain musik, saudara. Maka dari itu, jika kita menginginkan kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup saya dan saudara, perhatikan dengan baik. Kalau kita menginginkan kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, maka harus selaras atau sebanding dengan gaya hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain, menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan tempatkan saudara dimanapun, di sana Tuhan percayakan saudara untuk menjadi berkat. Amin. Ya, mungkin tadinya ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena saudara bergaul dengan dia, saudara jadi berkat, saudara dapat menjangkau jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Supaya apa? Kerajaan Allah bukan hanya menjadi milik bagian saudara sendiri, tapi kerajaan Allah harus diberitakan dimanapun dan apapun kondisinya. Kalau kita rindu akan kerajaan Allah, gaya hidup saya dan saudara harus juga mencerminkan gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya sungguh sangat terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi biar Roh Kudus yang meremakan firman Tuhan malam hari ini dalam hati saudara sekalian, untuk kita mengejar keserupaan dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan mengupayakan damai sejahtera, saudara. Maka kita percaya kerajaan Allah menjadi milik bahagian saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan biar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami menjadi saluran firman-Mu ya Bapa, saluran perkataan-Mu Tuhan, Injil ya Tuhan. Biar kami menjadi surat yang terbuka dimanapun kami berada. Biar kami menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
Biar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami hidup untuk menggenapi kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami dan mampukan kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau di dalam kami, maka Engkau yang menguatkan dan memampukan kami ya Bapa, dalam kami menjalani kehidupan kami. Biar dimanapun kami pergi dan berada, kami terus tanamkan kebenaran firman-Mu, agar dimanapun kami pergi dan berada, di sana Engkau pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, biar Roh Kudus-Mu terus ya Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat isi hati-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Bentuk ungkapan syukur kami akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Kami percaya besar kecil Engkau berkati, dan apa yang kami punya, apa yang kami miliki adalah berkat yang berasal daripada Engkau. Oleh sebab itu kami mau beri yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberi korban persembahan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat hamba-Nya yang telah berbagi berkat bagi kita, dan kiranya biarlah firman Tuhan akan tetap terus tertanam dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar menjadi pendengar saja, namun biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, dan untuk yang akan dibawakan ke depan dimulai dari samping kiri saya, dan kemudian di tengah, dan kemudian di samping kanan saya. Puji Tuhan, kita akan pujian bagi Tuhan. Jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah kita bawakan. Tiba saatnya kita akan menutup peribadatan kita pada ibadah yang kedua ini. Sama-sama kita memuji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami katakan aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat dua tanganmu Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang besar, berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami memuji Engkau, Allah kami yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Allah yang besar yang kami sembah, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri. Kami semua boleh datang beribadah malam hari ini. Kami percaya kami tidak datang dengan sia-sia Tuhan, tapi kami sudah terima berkat yang besar dari Tuhan yang besar. Dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, ada kekuatan yang baru Tuhan beri bagi kami. Kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu. Kami dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau. Tuhan Yesus yang baik, di penghujung ibadah kami Tuhan, kami mau mengangkat tangan dan hati kami. Kami bersyafaat melepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan tolong berkati Indonesia. Kami berdoa Tuhan tolong lawan Indonesia. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amat terlebih doa kami biar hujan keselamatan Tuhan anugerahkan, sehingga banyak jiwa-jiwa di bangsa kami diselamatkan dan datang percaya kepada Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi daerah kami. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan. Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus berdoa bagi suku asli Bungku dan Tombelala di tempat ini. Kami berdoa diberkati oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, biar mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan melihat tanah Morowali, tanah Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mengangkat tangan dan hati kami Tuhan, melepaskan berkat bagi seluruh jemaat Cornerstone yang ada. Hamba memberkati semua jemaat Cornerstone, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, yang lanjut usianya, semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Semua jemaat Tuhan dijaga seperti biji mata Tuhan, dilindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus, diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Dimanapun semua jemaat berada, Tuhan menyertai semua jemaat Cornerstone.
jemaat Cornerstone dalam keberkatan Tuhan. Biar mereka diberkati untuk menjadi berkat. Yang mereka kerjakan dengan jerih lelah mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan buat berhasil. Kami percaya dimanapun semua jemaat Cornerstone berada, mereka dalam keberkatan Allah. Kalau sepanjang minggu ini yang akan ada yang berpergian melalui darat, laut, dan udara, Tuhan tolong jaga, lindungi. Kami percaya Immanuel mengendalikan hidup kami. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan seluruh jemaat Cornerstone. Kalau ada yang datang dengan sakit, Tuhan tolong jamah sembuhkan. Kalau ada yang datang dengan lemah, Tuhan tolong kuatkan. Yang bimbang hati, Tuhan tolong teguhkan. Yang susah dan berduka cita, Tuhan tolong hiburkan. Yang datang dengan beban berat, Tuhan berikan jawaban. Yang berkekurangan, Allah senantiasa mencukupkan. Bahwa semua jemaat Cornerstone bertumbuh kuat, dewasa, berakar, dan menghasilkan buah. Makin hari makin serupa dengan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya seluruh jemaat, kami semua yang hadir malam ini, kami percaya, kami pulang, kami mendapat damai dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kiranya ibadah kami malam ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya setiap korban syukur yang sudah kami berikan, kami percaya Tuhan pilih dari tempat yang maha tinggi. Dan akhirnya kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, pulanglah dan jadilah pelaku firman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkat Bapak Abraham, Ishak, dan Israel akan menjadi bagian milikmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemanapun kakimu melangkah di sana, Tuhan menyertai engkau, dijagainya, dipeliharanya engkau. Mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu dan kami tamatkan ibadah raya kami malam ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Bersama saya kita katakan, Amin. Puji Tuhan.